Shalom, selamat malam sahabat Rema terkasih. Selamat berjumpa dalam Renungan Malam Rema. Puji Tuhan, malam ini kita kembali dipertemukan untuk bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Keadaan hidup apapun yang sementara dihadapi tidak akan berpengaruh pada kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Buat sahabat yang baru bergabung bersama Rema ucapkan selamat bergabung dan kiranya kebersamaan kita boleh menjadi berkat bagi kehidupan kita. Baik sahabat, seperti biasa sebelum melangkah ke perenungan, mari berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Terima kasih atas kehidupan dan berkat-berkat yang masih Engkau percayakan bagi kami. Namun kami mengakui bahwa sesungguhnya kami tidak bisa berjalan sendiri. Kami perlu Engkau dan firman-Mu untuk senantiasa menuntun langkah hidup ini, agar kami tidak tersesat. Kami menyerahkan waktu perenungan ini dalam tangan-Mu Bapa. Kuasailah kami dengan Roh Kudus dan ampunilah dosa-dosa kami, seperti kami mengampuni mereka yang bersalah kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan yang menjadi dasar dari perenungan dalam Rema saat ini terbaca dari Injil Yohanes pasal 21 ayatnya yang ke-9 yang tertulis demikian. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Demikianlah firman Tuhan. Sahabat Rema yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, bagi banyak orang dan mungkin juga termasuk kita, menjalani sebuah kehidupan baru itu sangatlah tidak mudah. Hal inilah yang dialami oleh para murid Yesus setelah Paskah. Selama lebih dari seminggu, Yesus telah menampakkan diri beberapa kali kepada murid-muridnya. Namun betapa cepatnya momentum-momentum seperti itu berlalu begitu saja. Para murid masih berada dalam kebingungan karena momen kebersamaan bersama Yesus seakan-akan hilang begitu saja. Pada ayat-ayat awal dari Injil Yohanes pasal 21 ini memperlihatkan kepada kita bahwa para murid seperti anak ayam kehilangan induk. Mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan tanpa kehadiran Yesus bersama mereka. Sehingga satu-satunya cara untuk menepis kebingungan dan kekosongan itu yaitu kembali ke pekerjaan awal mereka sebagai nelayan. Pergi menangkap ikan seperti yang dikatakan Simon Petrus dan disetujui serta diikuti oleh beberapa orang murid yang bersamanya saat itu. Apakah Simon Petrus dan para murid itu lapar? Apakah mereka akan menangkap ikan dan menjualnya karena membutuhkan uang? Tentu tidak. Hal itu dilakukan karena Simon Petrus dan para murid itu tidak tahu lagi apa yang harus mereka lakukan tanpa kehadiran Yesus bersama mereka. Dan ternyata pelayaran semalaman mereka di Danau Tiberias untuk menangkap ikan hasilnya sangat mengecewakan. Karena tidak ada seekor ikan pun yang dapat mereka tangkap. Dari hal ini ingin memberi pengertian bagi kita bahwa ketika hidup ini tanpa kehadiran Yesus, maka semuanya akan terasa hampa. Meskipun Yesus tidak hadir secara fisik bagi kita saat ini, tetapi setiap kita pasti bisa merasakan penyertaannya yang sangat sempurna. Undanglah Yesus untuk selalu ada dalam segala aspek hidup ini. Karena dengan demikian, maka hidup ini akan bergairah, penuh warna, dan penuh makna. Sahabat Rema, di tengah rasa kecewa yang dirasakan oleh Simon Petrus dan beberapa murid karena gagal menangkap ikan sepanjang malam, tiba-tiba ada seseorang yang bertanya, apakah mereka mempunyai lauk pauk? Maka spontan saja mereka menjawab tidak ada. Dan orang itu yang tidak lain adalah Yesus berkata kepada mereka agar menebarkan jala ke sebelah kanan perahu dan hasilnya sangat luar biasa.
Alkitab mencatat bahwa mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Dari hal ini kita dapat melihat dan belajar bahwa para murid yang kecewa tersebut bisa saja menjadi marah ketika ditanyai apakah mereka mempunyai lauk pauk. Karena Alkitab mencatat bahwa para murid sebelumnya tidak mengetahui kalau orang yang bertanya itu adalah Yesus. Mereka bisa saja menggerutu atas pertanyaan itu karena kelelahan dan kekecewaan yang dirasakan. Tetapi itu tidak mereka lakukan. Sekalipun lelah dan kecewa, namun mereka bisa mengendalikan akan perasaan dan emosinya dengan menjawab singkat, "Tidak ada." Dan hal menakjubkan yang dilakukan para murid adalah mengikuti perkataan dari orang yang tidak diketahui mereka, yang ternyata adalah Yesus, untuk menebarkan jala ke sebelah kanan perahu. Sahabat Rema terkasih, kehadiran Yesus bagi kita saat ini bukan secara kasat mata, namun melalui berkat-Nya setiap hari dalam kehidupan kita. Itu adalah tanda bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita, sebagaimana janjinya dalam Ibrani pasal 13 ayat 5. "Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Bukti penyertaan Yesus itu bisa melalui siapa saja, entah itu keluarga, teman, kenalan, atau bahkan orang yang tidak kita kenal. Juga waktunya bisa kapan saja, entah pada saat senang, sedih, kecewa, lelah, bahkan marah. Jika perasaan kita sementara tidak baik-baik saja, tetaplah kendalikan emosi. Tetaplah merespons segala sesuatu dengan baik dan benar, karena dengan demikian maka kita akan menerima respon balik yang baik dan benar pula. Pada setiap kita telah diberikan Roh Kudus dari Allah untuk mendeteksi hal-hal apa saja yang berasal dari Allah dan hal-hal apa saja yang bukan. Mohonkanlah selalu tuntunan Roh Kudus untuk menolong kita memilih dan memilah agar kita tidak salah dalam mengambil keputusan. Karena keputusan yang baik, benar, dan seturut dengan kehendak Tuhan pasti akan mendatangkan berkat. Injil Yohanes pasal 21 ayat 7 mencatat bahwa setelah para murid mengikuti perkataan untuk menebarkan jala ke sebelah kanan, maka mereka baru menyadari bahwa yang berkata itu adalah Yesus. Dan pada ayat 12 dari Injil Yohanes pasal 21 tertulis bahwa tidak ada seorang pun dari para murid yang berani bertanya kepada Yesus, "Siapakah engkau?" Karena mereka tahu bahwa Ia adalah Tuhan. Sahabat Rema yang diberkati Tuhan, saat berada dalam kesesakan dan kita berdoa memohon pertolongan Tuhan, tugas kita selanjutnya cukup percaya bahwa Tuhan sanggup menolong dan melepaskan kita dari kesesakan itu. Kita tidak usah dan tidak perlu mencari tahu bagaimana cara dan kapan waktu Tuhan untuk melepaskan kita. Cara Tuhan itu selalu unik, dan jawaban Tuhan selalu lebih dari apa yang kita doakan dan harapkan, serta selalu tepat waktu. Hingga pada akhirnya kita bisa deklarasikan Roma pasal 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Segala kesesakan, kekecewaan, kelelahan Tuhan izinkan terjadi agar pada saat menerima semua jawaban Tuhan, kita bisa berkata, "Kita tahu sekarang." Para murid tidak hanya mengenali Yesus sebagai Tuhan, Guru, dan pembuat mujizat, tetapi juga sebagai sahabat mereka yang paling setia dalam segala keadaan kehidupan. Sesungguhnya, Yesus tidak membutuhkan lauk pauk dari mereka. Yang Yesus ingin perlihatkan kepada para murid adalah bahwa Dia akan selalu ada bagi mereka dalam segala situasi kehidupan. Yesus ingin agar para murid selalu merasakan kehadirannya, dan Yesus ingin
adalah kebersamaan Dia bersama-sama dengan mereka. Sahabat Rema terkasih, kisah ini sudah terjadi kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Namun Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang hidup dan berkuasa. Yesus Kristus yang sama baik kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Apakah ada beban hidup yang membuat engkau lelah dan kecewa karena seolah tidak ada harapan? Tetaplah percaya dan andalkan Yesus. Secara kasat mata memang Yesus tidak terlihat, tetapi penyertaannya selalu ada dan bisa dirasakan. Pergumulan apapun yang sementara engkau jalani saat ini, Dia tahu. Dia bukan saja sementara mengisi jalamu, tetapi Dia juga sementara menyediakan hidangan bagimu, agar pada waktunya engkau bisa menikmati berkat-Nya yang adalah jawaban dari pergumulanmu. Mendekatlah dan carilah selalu hadirat-Nya, maka Dia pasti akan memberikan lebih dari yang engkau pinta dan doakan, karena Dia sangat mengasihimu. Sahabat, mari berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, hanya Engkaulah yang paling tahu akan diri dan kehidupan kami lebih dari yang kami tahu. Kuatkanlah kami selalu ya Bapa, agar kelelahan dan kekecewaan hidup tidak menguasai kami. Kami percaya bahwa kekuatan dan pemulihan akan terjadi setiap harinya dalam hidup ini jika kami mengandalkan Engkau dan menaruh harapan hanya kepadamu. Amin. Sahabat Rema yang diberkati Tuhan, jika engkau diberkati dengan video Rema saat ini, maka silahkan berbagi agar orang lain pun turut diberkati melalui engkau. Akhirnya Rema mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan kita saat ini. Atas perkenanan Tuhan, kita pasti akan kembali bersama pada video Rema berikutnya. Sampai jumpa, selamat malam dan selamat beristirahat dalam kasih dan perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Shalom.